Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membaca kisah Nabi Adam. Kisah singkat Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, ada 25 kisah Nabi yang perlu diketahui oleh umat Islam. Salah satunya adalah kisah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Siapa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Nabi Adam. Yang menjawab berarti memperhatikan. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dari apa? Tanah. Anak laki ngobrol terus, memperhatikan. Dari tanah liat. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh tanah, seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asalnya tanah. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, dan perpaduan di antara keduanya. Dan perpaduan di antara warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan di antara keduanya. Serta di antara mereka ada yang jahat, ada yang baik dan jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud. Anak-anak sekalian, perhatikan. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan ke semua makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua makhluk itu sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia daripada Nabi Adam. Akibat dari ketidakpatuhan tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan mengganggu, menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat. Dengerin. Ketika Nabi Adam di surga sendirian, maka Nabi Adam memohon kepada Allah, "Ya Allah, temanilah aku, ciptakanlah teman buatku." Maka dihadirkan yang bernama Siti Hawa. Oke, dengerin. Setelah iblis tidak lagi di surga, Nabi Adam pun tinggal seorang diri di dalam surga. Allah lantas menciptakan Siti Hawa untuk menemani Adam. Mengutip buku kisah para nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalankan kehidupan yang indah di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan. Ngopi bareng, jalan-jalan bareng, makan bareng,
ke pasar bareng. Pokoknya indah. Berada di bawah pohon yang rindang, berada di atas air sungai yang mengalir. Nabi Adam dan Siti Hawa, dua sejoli yang sangat harmonis. Mereka menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang disediakan. Dikasih telinga, kasih tangan untuk berbuat baik. Terdapat satu larangan. Dalam surga itu adalah sebuah larangan. Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni untuk tidak memakan buah dari pohon khuldi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat sesuka hatimu. Tetapi jangan sekali-kali kamu dekati pohon ini. Wala taqrabu hadhis syajarah. Jangan dekati pohon ini, kata Allah. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Wala taqrabu hadhis syajarata fatakuna minaz zalimin. Akan jadi orang zalim. Disinilah adik-adik setan atau iblis mulai bekerja. Ada yang ajak ngobrol iblisnya dan temannya, sehingga temannya juga jadi iblis ngobrol. Jadi yang ngobrol kamu itu bukan kamu tadi, tapi iblis juga. Yang main-main bukan kamu, tapi iblis yang sudah masuk dalam tubuh kamu. Nah, perhatikan. Iblis mulai mengatur strategi bagaimana caranya menggoda Adam. Sesuai janji, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar bisa keluar dari surga seperti dirinya. Iblis berkata, wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat. Mulai deh iblis merayu-rayu. Nabi Adam akhirnya tergoda. Tetapi lagi-lagi dia ingat Allah. Nabi Adam pun tidak mendekati pohon tersebut. Iblis bingung. Maka iblis datang kepada Siti Hawa. Wahai Hawa, kamu ingin awet muda enggak? Awet cantik enggak? Kalau ingin awet cantik dan kekal di surga, tuh ambil buah khuldi itu. Akhirnya Hawa tergoda, menyuruh Adam untuk mengambilnya. Jadi iblis itu licik. Kalau nggak bisa dari ayahnya, dari ibunya digoda. Nggak bisa dari ibunya, dari anaknya digoda. Dari kamu. Nah ini, setelah itu akhirnya Adam mau nggak mau nurutin. Pak, ambil itu dong, Pak. Pak, kalau kita nggak makan itu nanti Papa nggak dikasih apa? Aduh. Kalau Papa nggak mau ngambil itu, aku nggak mau tidur bareng Bapak. Aku nggak mau ke pasar bareng Bapak. Aku nggak mau makan bareng Bapak. Udah Bapak sendiri aja. Dipikir-pikir akhirnya tergoda. Akhirnya mengambil. Oh sayang, jangan marah sayang. Sayangku jangan begitu dong, aku nanti kesepian. Kalau gitu
Ambilin dong bang. Jangan, itu dilarang Tuhan. Ya udahlah, aku nggak mau. Kalau betul-betul bapak ini serius ngasok. Ini kan iblis lagi ngoda. Ini. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh Hawa tadi, oleh istrinya yang cantik. Akhirnya mengambillah buah huldi. Kemudian dimakan, tiba-tiba bajunya terbuka. Pup. Maka jadilah Hawa. Pup. Iya, langsung telanjang. Maka mengambillah daun dari kuldi tadi, ditutupin buat nutupin sini sama sininya. Maka sama Allah diusir dari surga, terbang ke dunia ini. Karena diazab, karena melanggar larangan Allah. Bajunya lepas. Kalau orang yang diazab Allah begitu, udah gak punya malu lagi. Suruh sholat gak mau sholat, suruh ngaji gak mau ngaji. Udah, itu temannya iblis itu. Nah ini, naudzubillah min. Karena godaan dengan perkataan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian memakan buah khuldi. Nabi Adam dan Siti Hawa pun dikeluarkan dari surga. Setelah itu Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa selama 40 tahun. Menangis Nabi Adam, Rabbana ya Rabbana, Qalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuniku, maka aku termasuk golongan orang yang merugi. Selama 40 tahun Nabi Adam menangis. Nggak bisa berhenti, Pak. Bapak, nggak bisa berhenti. Jangan berhenti, nangis terus. Hawa pun demikian. Maka nanti di sofa dan marwah itulah bertemu. Dan sofa dan marwah itulah di situ Nabi Adam bertemu. Ya. Bertemulah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Mana ada? di bukit sofa dan marwah. Itu tempat sa'i. Kalau kita sa'i ya, jadi di sofa marwah. Di sofa marwah. Sa'i itu lari-lari kecil dari sofa marwah. Ikan Haji Ibrahim mencari, Siti Hajar mencari air buat Ismail. Buat minum, buat anaknya berlahir. Ini cocok, Pak. Ditutupin pakai selimut. Jelas lah. Pakai daun. Jadi bajunya Nabi Adam pakai daun. Siti Hawa juga pakai daun. Daunnya cuma 3 kalau Siti Hawa. Sini, sini, sini. Kalau pakai daun khuldi. Ya Allah, ini orang nggak ada kudung. Masya Allah. Ya, karena melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa dikeluarkan. Turunlah kamu sebagaimana kamu musuh bagi kalian, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu ditetapkan. Makanya di dunia ini, di bumi ini ada yang jadi musuh. Contohnya Israel jahat sama Palestina. Israel jahat, Palestina baik.
tanahnya mau diambil sama Israel. Contohnya sekarang begitu. Ada terus. Di sini juga begitu. Tetangga kita kadang jahat, kadang kamu yang jahat sama tetangganya. Iya ada kan? Ada teman kamu jahat, kamunya nggak baik. Bisa. Jadi dua-duanya jahat. Gitu. Dulu ada yang sering kemalingan di sini. Ya kan waktu kelas 2 ya. Banyak kemalingan itu yang namanya orang jahat. Karena kesurupan jin, setan, iblis. Nah sekarang udah baik, alhamdulillah. Akhirnya Nabi Adam diterima tobatnya. Coba bayangin 40 tahun menangis. Itu rumput-rumput udah tinggi. Jadi Nabi Adam itu rumputnya udah segitu, orangnya segini. Udah gak kelihatan. Iya, udah kecil. Nangis terus, keluar air, mata darah. Karena apa? Menyesal. Menyesal, ya Allah, saya nyesal ya Allah. Saya udah dikasih kenikmatan di surga, kenapa saya ngikutin iblis? Nyesel dia. Bertobat, maka tobat kalau orang sudah bertobat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, berdoa. Ya Allah ampunilah dosaku, aku bertobat padamu. Terus Nabi Adam turun ke bumi dan diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena melanggar larangan Allah. Allah larang jangan ambil buah kuldi, malah diambil. Nah itu. Betul ya? Nah, setelah itu Allah menerima tobat Nabi Adam dan melimpahkan rahmat kepadanya. Kemudian datanglah malaikat menikahkan. Adam sama Hawa sudah rindu-rindunya pengen berpelukan sama malaikat, dilarang. Jangan, kamu belum halal, belum muhrim. Maka dinikahkan oleh malaikat Jibril. Aku nikahkan Adam dan Hawa dengan mas kawin titik-titik. Gitu. Manusia asalnya adalah dari surga. Maka salah, apabila kita kembali, pasti kita kembali ke surga. Atau mungkin kita kembali ke neraka, tergantung keberapa kita. Kamu dari surga asalnya, kita dari surga. Harusnya kita kembali ke surga. Kalau kita kembali ke neraka, berarti kita kesasar. Dibilangin. Demikian materi kisah tentang Nabi Adam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan berikut. Karena kamu sudah nulis akan saya tanya. Allah menciptakan manusia terbuat dari titik-titik. Nabi Adam dikenalkan dengan benda-benda sehingga dia tahu semua nama-nama benda-benda tersebut oleh malaikat. Oleh Allah dikenalin. Ini ada ini. Setelah Nabi Adam berkeluarga dengan siapa? Siti. Wah, kamu jauh banyak kemana tuh? Siti Nabi Adam dinikahkan oleh malaikat dengan Siti. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Kenapa? Iya, karena melanggar perintah Allah dan mengikuti iblis. Iblis menggoda dari mana saja? Dari Nabi Adam. Gak mempan. Nabi Adam digoda gak mempan. Terus kemana lagi? Ke Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa. Mudah gak digoda setan? Mudah. Ini dia mengajak suami, mengancam-ngancam segala. Akhirnya suaminya tergoda. Jadi nanti yang banyak masuk neraka katanya banyaknya wanita, karena wanita mudah tergoda.
diiming-imingin mobil aja nggak mau kawin sama dia, padahal dia orang jahat. Matre. Naudzubillah min. Tapi laki-laki juga banyak di neraka. Yaitu laki-laki yang tidak tanggung jawab sama istrinya. Istrinya ditinggalin aja, nggak pernah dididik. Istrinya tidak diajarin agama. Istrinya tidak diberi pendidikan agama. Malah mau ngaji malah dilarang. Nah itu. Suami juga banyak masuk neraka kalau suaminya tidak tanggung jawab. Mengapa iblis dikeluarkan dari surga? Ngaco. Hah? Iya, apa tidak patuhnya? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Manusia di muka bumi selalu berlawanan. Ada yang hitam dan putih. Ada yang keras dan lembut. Ada yang baik dan jahat. Kamu pilih mana? Kamu pilih jadi orang baik atau jadi orang jahat? Kamu pilih jadi orang kasar atau jadi orang lembut? Benar. Benar. Orang yang lembut hatinya pasti dia baik. Insya Allah masuk surga. Baik, karena saya rasa kamu memiliki hati yang lembut, baik. Ini kan sudah mau istirahat, belum ada gurunya. Kita sholat duha. Oke, kan hati kamu udah lembut. Masih nurut sama Allah dong. Kita sholat sekali-kali. Yuk, sholatnya di mana Pak? Boleh di musola, boleh di sini. Ya, di sini terserah, kalau di musola ya. Yang penting berwudu, laki-laki di musola.